Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya? Sehat, kuat, semangat. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai benda, hewan, dan lingkungan di sekitarku. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu sebagai bentuk rasa syukur kita karena Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan, kita masih dapat belajar di sekolah kita dalam keadaan sehat. Untuk itu, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran dan agamanya masing-masing. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu ingin mencek kehadiran dari anak-anak Ibu. Jika nama kalian dipanggil, anak Ibu bilang hadir, oke? Ruth, Saki, Michelle, Arjuna, dan Taruna. Nah, semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan kita dapat berkumpul di kelas kita ini dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan Ibu harapkan anak-anak Ibu selalu menjaga kesehatan agar kita tetap mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya jika kita melakukan ice breaking dulu supaya kita dapat belajar dengan semangat. Siapa yang mau belajar? Angkat tangannya. Nah, terima kasih atas semangat belajarnya. Kita melakukan ice breaking dulu. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guru yang berbicara, aku yang mendengarkan. Siap? Oke, tadi kita sudah bilang aku mau siap belajar, maka kita mengambil sikap posisi yang rapi, duduk yang rapi, matanya memandang ibu guru dan telinganya digunakan untuk mendengarkan arahan dari ibu gurunya. Nah, siapa yang masih ingat sekarang kita mau belajar mengenai apa? Iya, Michelle? Iya, betul. Kita belajar mengenai benda, hewan, dan lingkungan sekitarku. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Michelle. Nah, pada saat belajar ini, Ibu harapkan kita dapat menyebutkan tanaman yang hidup di air, tanaman yang hidup di darat, dan juga kita dapat melakukan pengukuran mengenai panjang pendeknya sebuah tanaman. Sebelum belajar mengenai benda, hewan, dan lingkungan sekitarku, Ibu ingin memberikan latihan kepada anak-anak Ibu dan melakukan pretest untuk mengetahui seberapa paham anak-anak Ibu mengenai pembelajaran ini. Coba kita amati lingkungan di sekolah kita. Apa saja yang ada? Ya betul, ada tumbuhan, ada gedung sekolah, ada perumahan masyarakat, ada pohon, ada sawah, ada kebun, ada kolam, dan juga parkiran. Nah, Ibu mau nanya, mengapa tumbuhan itu ada yang hidup di air, ada yang hidup di darat? Coba, siapa yang tahu? Iya, Michelle sangat benar sekali. Tumbuhan dapat hidup sesuai dengan lingkungannya masing-masing. Nah, coba kita amati lingkungan di sekitar kita. Tanaman apa saja sih yang dapat hidup di air? Ada padi, ada sayur kangkung, ada bunga teratai. Kalau tanaman yang di darat apa saja, Ibu? Ada pohon kopi, ada jagung, ada bunga, ada buah pohon nangka, ada semangka, dan juga berbagai jenis lainnya. Nah, itulah tadi contoh-contoh dari tanaman yang hidup di air dan tanaman yang hidup di darat. Nah, coba anak-anak Ibu buka halaman 10. Kita belajar mengenai tumbuhan di sekitarku. Coba Michelle baca paragraf yang pertama. Baiklah, terima kasih Michelle. Wah, sekarang Michelle sudah pintar ya membacanya, tidak mengeja lagi. Oke, selanjutnya yang membaca paragraf kedua adalah Arjuna. Nah, tadi kita sudah membaca teks yang dibacakan oleh Michelle dan juga Arjuna. Sekarang Ibu ingin membagi
kelompok menjadi 3 kelompok yang dimana satu kelompok terdiri dari 3 anak. Untuk kelompok yang pertama ada Michelle, Arjuna, dan Taruna. Untuk kelompok kedua Ruth, Rehan, dan Saki. Untuk kelompok ketiga ada Pangeran, Kia, dan Kalisa. Nah, pada setiap kelompok ini, kalian harus dapat bekerja sama untuk mengerjakan daftar yang akan Ibu berikan. Nah, setelah Ibu sudah bagi kelompoknya, anak-anak Ibu akan mengerjakan bagian ini. Pada bagian kelompok ini, kalian nanti akan mengerjakan ataupun mengelompokkan jenis-jenis tanaman yang sesuai dengan lingkungannya. Misalnya, bunga teratai hidup di air atau di darat. Nah, nanti anak-anak Ibu akan memberikan tanda checklist di daftar berikut ini. Dan menempel juga bagian dari tumbuhan tersebut. Nah, Ibu rasa dengan waktu 30 menit, anak-anak Ibu sudah dapat mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan kesempatan supaya anak-anak Ibu mereorganisasi untuk menunjukkan ketua ataupun yang ingin mempresentasikan hasil dari kelompoknya. Oke, untuk kelompok pertama, silakan maju. Dan Ibu harapkan ketika kelompok 1 maju mempresentasikan hasil laporannya, kelompok 2 dan juga kelompok 3. Wah, laporan hasil kelompok pertama sangat bagus ya teman-teman. Kita berikan apresiasi dengan tepuk tangan kepada kelompok pertama. Nah, selanjutnya Ibu pilih kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil laporannya. Wah, laporan kelompok 2 juga tidak kalah bagus dari kelompok pertama. Berikan apresiasi untuk kelompok kedua. Dan selanjutnya untuk kelompok 3. Wah, hasil laporan kelompok 3 juga sangat bagus. Tidak kalah dari kelompok 1 dan kedua. Kita berikan apresiasi untuk kelompok ketiga. Wah, ternyata anak-anak Ibu sangat bagus mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Oleh karena Ibu harapkan dari belajar kelompok ini, kita dapat saling bekerja sama untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ibu guru, dan juga kita dapat saling bekerja sama untuk mengeksplorasi ataupun belajar pengalaman dari lingkungan sekitar kita. Nah, terima kasih untuk anak-anak Ibu. Di sini Ibu ingin menjelaskan kembali tumbuhan yang hidup di air dan juga tanaman yang hidup di darat. Tumbuhan yang hidup di air dan juga tanaman yang hidup di darat merupakan salah satu tumbuhan yang dapat tumbuh sesuai dengan lingkungannya masing-masing. Misalkan, tanaman bunga kaktus tidak dapat hidup di air dan juga tanaman bunga teratai tidak dapat hidup di darat. Dikarenakan lingkungan ataupun juga mempengaruhi sesuai dengan perkembangan pohon tersebut ataupun tanaman tersebut. Nah, selanjutnya Ibu akan mengajarkan mengenai tinggi dan juga rendahnya sebuah tanaman. Coba kita amati gambar berikut ini. Mana yang lebih tinggi, gambar A atau gambar B? Iya, betul, Michelle. Gambar B merupakan gambar yang lebih tinggi daripada gambar A. Nah, di sini Ibu ingin memberikan latihan. Nah, terima kasih sudah memberikan penjelasan yang sangat baik. Nah, pada hari ini Ibu ingin menanyakan kembali, apa saja tadi yang kita pelajari? Nah, betul Saki, kita tadi belajar mengenai jenis tanaman yang hidup di air, tanaman yang hidup di darat, dan juga kita dapat melakukan pengukuran tinggi pendeknya sebuah tanaman. Iya, betul. Nah, Ibu mau bertanya kepada Michelle, coba sebutkan salah satu contoh tanaman yang hidup di air. Iya, betul. Tanaman bunga teratai. Selanjutnya Ibu mau bertanya kepada Saki, coba sebutkan contoh tanaman yang hidup di darat. Iya, betul. Ada kangkung. Nah, terima kasih. Selanjutnya, adakah anak-anak Ibu yang ingin bertanya? Baiklah, terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan, mari kita menutup pembelajaran kita.
Nah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini merupakan pembelajaran yang sangat menyenangkan karena anak-anak ibu semuanya aktif untuk mengikuti pembelajaran yang telah ibu berikan. Nah, coba misal ibu minta tolong untuk mengumpulkan tugas-tugas dari temannya dan buat di meja ibu guru ya. Nah, terima kasih Michelle. Oke, sekarang pembelajaran kita sudah selesai. Alangkah baiknya jika kita menutup pembelajaran ini dengan berdoa sebagai ucapan syukur kita karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk belajar bersama di ruangan kelas ini. Oke, kita ambil sikap berdoa. Kita ambil berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Amin. Ibu harapkan besok anak-anak ibu datang ke sekolah untuk mengikuti pembelajaran untuk besok. Dan ibu harapkan untuk pembelajaran hari ini nanti di rumah anak-anak ibu mengulas kembali atau belajar mengenai tumbuhan, hewan, dan lingkungan di sekitarku. Dan ibu harapkan supaya anak-anak ibu tidak boleh pulang sebelum orang tuanya datang menjemput. Dan apabila ada kendala boleh menjumpai ibu guru supaya ibu menelpon ataupun menghubungi orang tua anak-anak ibu. Terima kasih.